gitu. Ada temenku Mpok Sarah sama Bang Jack itu setiap Sabtu Minggu dia selalu, kamu mau ke kampung kumuh nggak? Ini ada orang-orang cacat sekian orang, ini ada orang-orang fakir miskin sekian orang. Waktu Zaman itu di masih kampung kuliah kumuh. udah mikirin seperti itu Aku ya? udah ngurusin ada satu fakir miskin yang 3 tahun akhirnya meninggal, itu aku yang ngurus. Makanya aku ngerasa ya kita ini kan manusia ya yang bermanfaat, kan sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat sesama ya. Makanya rezekiku juga ya pada saat itu aku nggak kekurangan di umurku segitu, aku bisa kredit apa yang barang aku mau beli, terus aku udah punya salon gitu. Aduh, selamat sore Fir Ngaco. Halo, kita ketemu lagi di Ngobrol ala Indoposko dengan saya Nelly Marinda. Kali ini kita berbincang-bincang dengan seorang wanita tangguh. Keren banget, sangat menginspirasi. Tentunya Fir akan gregetan ngedengar ceritanya seperti apa. Kita akan berkenalan dengan Fir kita, narasumber kita kali ini adalah Lady Marcella. Dia adalah saya sebut sebagai apa ya, inspiring setelah mendengar ceritanya, menginspirasi, terus memberikan pesan-pesan yang sangat luar biasa, bisa juga menginspirasi bisnis. Banyak hal yang akan kita temukan loh dari dia. Lucu banget. Kita akan berkenalan dengan Lady Marcella. Apa kabar? Baik. Halo. Oh iya, kita masih dalam suasana pandemi ya, Fir Ngaco. Jadi nggak apa-apa Mbak Lady, silakan dibuka. Kita berkenalan dengan narasumber kita yang luar biasa. Coba diceritakan seperti apa sih yang bikin kita kagum dari seorang Lady Marcella ini adalah pengalaman hidup yang menginspirasi Fir Ngaco nanti tentunya. Selamat sore Mbak Lady, apa kabar? Sore, baik. Kita tuh selama ini ketemu narasumber tuh yang agak-agak dewasa. Pernah juga sih anak-anak ya, yang siapa deh? Waktu itu kalau nggak salah yang pemain iklan. Nah nggak taunya kali ini kita juga ketemu narasumber tuh yang tidak jauh dari dunia kamera ya, salah satu produser di beberapa judul film ya. Coba boleh kenalkan diri dong, Mbak Lady. Siapa sih Mbak Lady sebenarnya? Wow, ya perkenalkan saya Lady Marcella, CEO dari PT MCB Marcella Cahaya Berkah. Saya juga produser dari MCB Entertainment, terus juga bidang kita juga ada MCB Skincare gitu, terus kita juga ada MCB Precast atau supplier material alam. Jadi ya memang duniaku, DNA-ku udah entrepreneur gitu ya. Jadi berawal semuanya memang dari bawah semua gitu. Terutama ya memang mungkin papa punya usaha dari aku besar tuh dari papa emang udah usaha gitu. Jadi melihat beliau tuh usaha ya aku kayak punya cita-cita aja, aku mau jadi pengusaha hebat kayak gitu. Tapi bukan usaha turunan ya? Enggak sih. Ini Lady semua di usaha ini dasarnya kamu semua yang memulai gitu kan, bukan turunan ini generasi kesekian gitu. Oh enggak. Sebelumnya aku terima kasih nih sama tim Indopos ya, udah sore-sore datang mampir ke ini, termasuk butik juga, terus ini juga ruang aku berkarya seperti itu. Makanya ada foto-foto karya aku selaku produser pada saat itu. Kita kan PH juga ya. Aku produksi ini terus yang main anak-anak acting class kita. Terus kita juga agensi manajemen dari tahun 2017. Jadi pada saat itu 2017 tuh aku berkecimpung di dunia precast dulu gitu kan. Di dunia precast berawal dari temanku. Jadi temanku bilang,
saya butuh batako precast nih, seperti itu kan. Terus karena dia tahu saya pernah kerja 10 tahun, jadi ceritanya tuh di sekitar tahun 2008 ke 2009 saya pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta, itu di umur 19-18an tahun gitu ya. Saya bekerja sebagai manajer HRD pada saat itu, mengelola. Usia yang sangat belia udah langsung jadi manajer HRD ya? Ya, pada saat itu perusahaan keluarga. Terus juga saya dipercaya untuk langsung menjadi orang kepercayaannya owner tersebut, dan perusahaan keluarga itu kan mereka semua tinggal di Aussie ya. Terus kita tuh kalau meeting apa semua, kalau sekarang kan udah ada Zoom. Kalau dulu tuh Skype ya. Terus hasil kerja saya email setiap hari. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu? Tahun berapa itu usia 18 itu? Sekitar mungkin 2008 ya. 2008. Kalau kurang lebihnya 2008. Jadi pada saat itu aku mencoba untuk, jadi awalnya itu aku pernah kan kuliah dulu ya. Ketika kuliah terus sambil papa tuh nyalek waktu itu, terus gagal. Disitulah aku bagaimana berprinsip gue harus mandiri nih gitu kan, harus bantu orang tua untuk papa udah gagal, terus juga kan usahanya udah nggak seperti awal karena dia udah fokus di caleg 1 tahun hampir 2 tahun gitu kan, udah meninggalkan usahanya. Ketika aku kuliah aku harus biaya sendiri, terus juga membiayai orang tua, membantu kayak gitu. Terus akhirnya aku coba melamar kerja lah di Telkomsel Samsung, tapi sambil kuliah. Pada saat itu aku kuliahnya juga di London School LSPR ya, London School Public Relation, juga dapat ranking 2 lah gitu. Jadi aku dapat beasiswa gitu. Peringkat tapi 2. Entar dulu, bisa usia 18 tahun itu sudah kuliah dan sudah bekerja. Emang SMA-nya usia berapa lulusnya? Waktu itu SMA aku itu lulus usia berapa aku lupa ya, tapi aku akselerasi. Akselerasi ya, ada percepatan. SMA itu hanya 2 tahun di bangku SMA. Ya, jadi aku akselerasi itu kayak, kan waktu itu aku dipilih jadi remaja ceria pada saat itu kan. Itu aku 1 tahun tuh 1 tahun lebih gitu aku di remaja ceria itu. Terus nggak lama kan lulus ya, jadi memang kegiatanku tuh kan padat banget. Terus dari situ aku langsung pada saat itu tuh daftar UMPTN ya, kalau nggak salah kan. Ya, mau sebenarnya cita-citaku tuh jadi dokter umum, estetika gitu kan. Akhirnya nggak kesampean jadi dokter, aku keterimanya malah di dokter gigi Mustopo. Aku milih nggak deh, aku mau di LSPR aja. Terus aku tes di situ, dapat beasiswa peringkat 2, dapatlah potongan yang harusnya bayar pound sterling berapa jadi berapa. Aku kasih tahu ke mama papa kan, papa aku di sini aja gini-gini. Akhirnya berjalannya aku kuliah, terus papa juga lagi kena kondisi seperti itu. Ya udah, aku coba untuk sambil kerja semuanya jadi gimana ceritanya aku harus bekerja keras kayak gitu. Akhirnya aku terakhir di Telkomsel lagi jadi ada event, lagi jadi kayak yang dulu ya SPG gitu ya, tapi yang memang kita dikontrak gitu kan sama Telkomsel buat memang acara besar itu, event itu. Akhirnya ya owner yang pernah aku bekerja itu ketemu sama aku kan, terus menawarkan, kamu mau nggak kerja di perusahaan saya. Terus saya bergerak di bidang sewa alat scaffolding dan supplier material alam kayak gitu. Terus masa iya sih, aku kan masih kuliah, aku kan belum ada pengalaman, masa iya aku bisa nih ngelamar kerja? Enggak apa-apa, coba aja dulu kita interview. Nah terus itu di hari Jumat, hari Senin kemungkinan ya aku datang ke kantornya. Kok kantornya nggak kayak yang di gedung-gedung Sudirman yang besar segala macam, memimpikan gitu kan. Seperti itu ya. Terus akhirnya kan di Sunter juga ya. Akhirnya kantornya kok kekeluargaan sekali. Terus aku di interview, kamu ngerti nggak gini gitu kan? Ngerti Pak, coba jelasin. Ya udah aku jelasin. Kok kamu ngerti sih? Usia kamu masih muda banget loh, masih 18-an tahun katanya gitu kan. Pak, niat saya kan kerja, jadi saya gimana pun caranya ya saya memang ya paham yang Bapak jelasin. Lebih ke apa sih? Accounting, gitu. Description produk, atau apa dulu? Lebih ke mengelola perusahaan mengelola sih, perusahaannya gitu. Ya. Jadi semuanya tuh di tanganku. Termasuk dari SDM, aset. Iya. Keren banget. Belajar di mana itu manajemen ini tuh? Otodidak kali ya. Jadi pada saat itu aku dipercaya tuh sama beliau luar biasa sih gitu kan, kayak
skill kamu tuh ada gitu kan. Terus kebetulan juga aku dari kecil kan suka dikasih uang jajan tuh bulanan. Jadi aku kelola tuh misalkan, mah tolong beliin ini dong. Terus di sekolahan aku jualan gitu, jualan yang pensil-pensil kayak gitu. Udah entrepreneur dari SD. Iya, DNA aku makanya kayak entrepreneur banget. Ada turunan SD. dari mana itu pedagang? Sumatera Barat papa kali ya. Iya bisa. Mama iya. Solo Jogja kan. Jadi dari SD tuh aku memang udah nggak malu gitu. Yang penting apa yang aku jual orang seneng. Sampai SMA pun aku masih kayak fashion, aku jual jam tangan, terus apa namanya baju-baju fashion kayak gitu. Itu terus dari SD, SMP, SMA juga lakukan entrepreneur dengan otodidak ya? Itu otodidak. Akhirnya sampai aku dipercaya kerja di sini, aku mengaplikasikan apa yang aku bisa kan. Terus pas gitu dia ngeliat, kamu orangnya berskill banget ya. Pak maaf tapi kan saya mau coba 1 tahun di sini. Saya mau lanjut lagi kuliah karena saya ini lagi sambil kuliah. Tapi sempat gitu. kuliah nggak kan? Sempat ketika saya enjoy dalam bekerja. Terus akhirnya di dalam bekerja itu 5-4 bulan saya ngumpulin salary saya punya salon sendiri. Terus saya punya salon sendiri, saya bisa memperkaryakan orang, 4 orang pada saat itu, 3 karyawan tetap, 1 freelance di di rumah nenek saya gitu kan. Saya ngeliat kan jalanannya padat gitu kan. Terus saya bilang, Bu, Ade pengen punya salon deh, itu kan ruangan nggak digunain, gimana? Oh iya ibu dukung gini-gini. Akhirnya nenekku juga orang yang memang dipercaya sama perusahaan farmasi ternama di Indonesia kan. Jadi memang ngasih aku support yang positif sekali kan. Aku harus amanah, mandiri, terus juga harus ya tangguh. Yang penting satu kejujuran seperti itu. Akhirnya aku bilang, ya udah Bu, akhirnya salon itu berjalan, aku kerja. Semakin aku bekerja kan berjalannya waktu semakin berkembang. Yang tadinya asistenku 1 sampai 4, yang tadinya karyawan cuma 10 jadi 30 kayak gitu. Di salon? Enggak, yang aku bekerja itu. Salon itu hanya sampingan aku. Jadi aku muterin gajiku daripada aku pakai buang yang nggak penting kan. Padahal masih kuliah, udah ngegaji orang, tapi jadi karyawan juga. Ngebagi waktunya gimana? Lalu berapa nilai di kampus? Memenuhi ini nggak? Kan pada saat 6 bulanan aku bekerja, terus salon berjalan, aku off akhirnya. Berarti kuliah ditempuh berapa tahun? Enggak, beberapa bulan aja sih, sampai semester 5 atau 6 gitulah ya. Terus akhirnya aku bilang aku cuti gitu kan, nanti aku mau lanjut lagi. Terus udah aku salon, itu berjalan, perusahaanku lama-lama berkembang, terus akhirnya aku bisa mendelegasikan itu sama asisten aku, terus aku bisa bagi tugas gitu kan. Pada umur 18-an tahun itu aku udah ditunjuk udah kayak sebagai manajer HRD karena owner dari perusahaan itu sering di ausi gitu kan. Terus jadi aku apa-apa tuh sendiri. Operasional semua aset dan lain sebagainya. Bukan lebih ke aset sih, lebih ke uang jalan truk karena kan waktu itu kita bergerak di bidang sewa alat scaffolding dan supplier material alam. Jadi lebih ke uang jalan truk, lebih ke buruh, lebih ke supir, lebih ke pabrik, controlling gitu kan, terus uang makan, semuanya aku lakukan sendiri. Sampai ke proyek, kalau ada masalah di proyek itu aku juga terjun langsung, aku yang memecahkan, merumuskan, dan akhirnya ada pembayaran, itu aku sendiri gitu. Dari 19-18 tahun itu memang aku sudah berprinsip sih, aku mau benar-benar menciptakan satu lapangan pekerjaan suatu saat nanti kayak gitu kan, karena aku mau bermanfaat buat banyak orang. Akhirnya pada saat aku berjalan, gajiku masih sempat, karena berkah kali ya, masih sempat 2 minggu sekali itu aku berbagi gitu. Ada temenku Mpok Sarah sama Bang Jack, itu setiap Sabtu Minggu dia selalu, kamu mau ke kampung kumuh nggak? Ini ada orang-orang cacat sekian orang, ini ada orang-orang fakir miskin sekian orang. Waktu Zaman itu di masih kampung kuliah kumuh udah mikirin seperti itu aku ya? udah ngurusin, ada satu fakir miskin yang 3 tahun akhirnya meninggal, itu aku yang ngurus. Makanya aku ngerasa ya kita ini kan manusia ya, yang bermanfaat kan, sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat sesama ya. Makanya rezekiku juga ya pada saat itu aku nggak kekurangan di umurku segitu, aku bisa kredit yang barang aku mau beli, terus aku udah punya salon gitu kan. Sampai berarti praktis menjadi karyawan tuh berapa lama? 10 tahun. 10 tahun. Modal 10 tahun itu akhirnya membangun perusahaan sendiri? Membangun sendiri pun enggak, semua merintis. Jadi pada saat di tahun keempat
aku mencoba pakai perusahaan papa, temen ada logistik di salah satu perusahaan swasta ternama juga. Let, lo mau supply alat tulis kantor nggak? Udah, akhirnya berhasil kan. Ya udah ada pembayaran, terus wah gila ada profitnya lumayan kayak gitu kan. Ya udah lihat supply lagi alat safety proyek gitu kan. Apa aja nih barangnya, sepatu sus yang proyek, terus helm, terus rompi. Akhirnya ya berhasil juga, kita tepat waktu pengiriman gitu. Terus akhirnya ada lagi, lihat ini pokoknya setiap temen yang menawarkan dan dia bekerja di tempat itu, aku ambil peluang itu, aku coba gitu. Karena kan PT juga, terus sama PT yang orang tua aku itu kan, PT ke PT, akhirnya wow aku bisa. Terus aku berprinsip 10 tahun cukup ya Tuhan. Aku selalu ngomong gitu, padahal aku capek banget kan pada saat itu. 10 tahun cukup untuk apa? Tuhan, aku 10 tahun cukup ya untuk aku punya perusahaan sendiri, atas nama sendiri, dan harus seperti itu ya. Banyak bidang nih yang aku harus mau membuka lapangan pekerjaan buat orang banyak gitu. Akhirnya di tahun 2017 dikasih kesempatan inovasi precast itu kan Batako Press, yang temen aku awalnya minta barang produk ke aku, terus aku bilang kok aku belanja di toko lain nggak sesuai ya, kan aku orangnya detail banget kan, agak ketas, terus juga yang aku mau kan orang tuh senang perfect gitu kan. Akhirnya ya udah aku inovasi, ternyata aku coba nih pabrik sewa 1000 meter. Nah dari situ temanku happy ngelihat hasil yang aku buat, terus juga akhirnya berkembang, nggak sampai 1 tahun aku buka pabrik satu lagi 7000 meter yang sampai saat ini masih ada. Di bidang yang sama kan? Di bidang yang sama. Dan pengembangannya itu banyak banyak kayak waktu itu Batako akhirnya merambat ke paving block, uskup, terus berarti block kayak gitu. Bikin perusahaan tadi itu di usianya masih 28 tahunan ya? Atau kurang? Masih segitu. Kan 10 tahun dari 18, 10 tahun berarti 28 ya. 28 tahun sudah punya pabrik, perusahaan sendiri, udah punya lahan 7.000 meter tadi gitu ya. Nah berarti selama sampai sekarang itu pengembangan usahanya itu 10 tahun, 2008 ya? 2017. Bikin PT itu 2018. Ketika 2017 aku coba, terus aku supply, terus ternyata kita bisa, ya udah deh kita buat PT di 2018. Aku buat PT, terus akhirnya PT ku langsung sama perusahaan yang temenku itu, ya udah lihat lu bagian Batako khusus deh gitu. Nanti kita ada kasih mereka komisi gitu kan. Terus nanti gue bagian, dia waktu itu ME ya, mechanical electrical gitu. Akhirnya aku jadi tunggal di perusahaan yang waktu itu perusahaan asing kan. Dia peti kemas gitu yang besarnya tuh sampai 10 ribuan meter gitu. Terus buka lahan lagi dan kita tunggal supplier material alamnya sendiri sama precastnya sendiri. Batako. Di usia 28 tahun sudah punya omset sama aset 10 miliaran lebih? Enggak, jadi kalau aset itu waktu itu belum kepikiran. Jadi kita masih sewa lahan gitu. Kita masih ekspansi lahan 1000 meter, kita akhirnya sewa lagi yang 7000 meter. Akhirnya berdua ini pabrik jalan kan. Terus bukan aset ya, lebih kepada omset per bulan PO aku tuh bisa 1,5 miliar, 1 miliar per bulan. Terus aku manfaatin itu pada saat ada momen di mana mamaku ulang tahun. Terus aku bilang, satu PO ini aku mau kan profitnya sekian ya, mama ini gitu ya, umroh bisa nih. Intinya aku nggak ambil profit di PO ini, aku ibaratnya bener-bener nih aku ikhlaskan ke mereka supaya happy, aku kasih surprise. Di situ nambah lagi PO berapa miliar seperti itu. Akhirnya dari 2017 juga dikasih kesempatan, Let mau nggak jadi agensi manajemen gitu kan, invest aja 200 juta, aku invest lah 200 juta, berkembang lagi kayak gitu. Jadi alhamdulillah dari PR-ing ngurusin alat-alat berat, ngurusin yang biasa diurusin cowok, semen, paving block, apalagi Batako, batu sepasir, iya. Sampai bisa ngeracik ya? Aku suka lihat adonannya aja sih, kan kita pakai mixer gede gitu kan. Terus adonannya ini kayaknya kurang tanek nih, nanti supaya keringnya agak cepet, semennya kurang, suka ngelihat kayak gitu kan, nyuruhnya anak buah ya. Kayak tadi malam kan gitu, aku sore kemarin berangkat sampai malam itu ini pabrik kita lagi buka lapangan pekerjaan baru lagi, terus kita udah mulai harus bangkit lagi karena untuk bikin formula tadi itu pernah ini nggak sih belajar khusus untuk ada short course atau apa, karena kan di PR-ing kan nggak pernah ada meracik semen ke pasir airnya sekian, nggak ada. Itu dapat ilmu dari mana?
kan aku punya orang kepercayaan namanya Ahmad pada saat itu. Jadi dia yang mengajarkan aku banyak hal kan, inovasi. Aku maunya seperti ini, dia yang mencoba menuangkan ide aku gitu. Dari paving block resapan air, aku dari Jepang inovasi juga. Terus Mas buat sampai 100 kali gitu kan. Kita inovasi, ternyata Bu ini bisa Bu. Ya, cuman perbedaannya kalau di Jepang itu kan mungkin tekstur tanah, terus udara semua kan berbeda, lebih halus. Kalau kita kan lebih kasar. Jadi hasilnya pun agak sedikit berbeda gitu ya. Artinya pernah studi ke sana ya? Pernah studi ke sana. Artinya bukan hanya otodidak biasa doang, tapi ternyata pernah melakukan studi ke Jepang misalnya gitu, yang akhirnya diimplementasikan di dalam meningkatkan kualitas produknya ya. Pernah. Lalu ini kalau dari usaha tiba-tiba lari ke dunia film, terus bisa jadi produser, itu seperti apa jalurnya ya? Waktu itu aku syuting, terus dilihat ini kayaknya jiwanya Bu Lady ini bukan artis ya gitu kan, lebih kepada sambil syuting telepon suruh anak buah, udah ya udah ini angkat lagi satu telepon ya ini gitu-gitu, jadi nggak ada hahiheho gitu di lapangan syuting gitu kan. Terus kru-kru ya udah kita makan sama-sama kayak gitu. Biasanya kan kalau artis-artis lain kan mungkin ya hahiho kayak gitu. Tapi sempat memang ikutan casting ya? Enggak, aku sempat emang syuting, ditawarin sama Korlap di sana. Bu Bos mau nggak jadi investor kita, jadi mendanai nanti kita agensi ini MNC nanti kita itunya kan tapi langsung gitu. Jadi agensi ya. Aku pikir sempat jadi artis dulu, mungkin figuran apa segala macem gitu. Enggak sih, waktu itu aku langsung sempat syuting sih, langsung ada peran sih. Pernah jadi pemeran utama di FTV beberapa, emang dari SMP. Jadi kalau SMP kan nggak ada jejak digitalnya kayak sekarang. Jadi SMP ku kan tahun berapa masih, ya gitu kan. Masih belia film, tapi nggak hitam putih dong. Gini gitu. Gini gitu kan juga nggak ada jejak digitalnya kan pada saat itu. Ya sama Nia Ramadhani juga, tapi kan masih ini banget ya, cilik gitu ya. Sama Dwi Andika itu masih seusia ya? Seusia. Aku kan tahun 1990 ya, dia 1990. Terus juga. Ngerasa puncak sebagai pengusaha tuh di kapan?